Господин президент, дамы и господа, мы рады приветствовать в Кремле президента Республики Индонезия. Это первый визит господина Джоко Видодо в качестве президента в нашу столицу, в заинтересованность в активизации работы Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Дополнительные возможности для наращивания взаимовыгодного экономического партнерства, увеличения коммерческих обменов между нашими странами. Все это Percakapan rahasia Jokowi Putin terbongkar. Putin berteguk lutut pada Jokowi. Inilah alasan Putin tak berkutik pada Jokowi. Ini yang disampaikan Putin kepada Jokowi dalam pertemuan keduanya. Dikutip dari republika.co.id. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku menyampaikan secara detail perkembangan terkait Ukraina kepada Presiden RI Joko Widodo dalam pertemuan keduanya di Kremlin, Moskow, Rusia pada Kamis 30 Juni. Tentu saja, selama pembicaraan kami membahas beberapa masalah regional dan internasional yang mendesak lainnya. Saya memberitahu Presiden Jokowi secara rinci tentang perkembangan di Ukraina, kata Putin saat menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Jokowi di Kremlin, Rusia, sebagaimana dipantau di Jakarta pada Jumat 1 Juli dini hari. Putin tidak mengungkapkan lebih lanjut penjelasan detail terkait Ukraina yang disampaikannya kepada Jokowi. Putin lebih banyak menyampaikan diskusi tentang kerjasama bilateral antara Rusia dengan Indonesia. Dia mengatakan bahwa Rusia dan Indonesia berupaya untuk mengkoordinasikan posisinya di PBB dan organisasi internasional lainnya, termasuk ASEAN yang akan dipimpin Indonesia tahun depan. Dia juga menyampaikan Rusia mendukung upaya Indonesia untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan KTT G20 yang berlangsung di Indonesia tahun ini. Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko Widodo menemui Presiden Putin di Moskow untuk mendorong perdamaian antara Rusia dengan Ukraina yang kini tengah berperang. Pertemuan dengan Putin dilakukan setelah sebelumnya Jokowi menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina. Presiden Jokowi menyampaikan meskipun situasi saat ini masih sangat sulit, namun penyelesaian damai penting untuk dikedepankan dengan membuka ruang-ruang dialog. Presiden Jokowi juga mengaku telah menyampaikan pesan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada Presiden Putin dan menyatakan siap membantu menjembatani komunikasi kedua pemimpin untuk upaya perdamaian kedua negara. Sementara itu, Jokowi dan Iriana Jokowi bertolak menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Kamis 30 Juni 2022 usai kunjungannya ke Moskow, Rusia. Dikutip dari siaran pers Istana pada Jumat 1 Juli dari Bandara Vnukovo 2, Moskow, Rusia, Presiden dan rombongan lepas landas sekitar pukul 20.15 waktu setempat dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Gia 1. Di Abu Dhabi, Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan pada esok hari, turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan ke Abu Dhabi, yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sebelum keberangkatannya melakukan lawatan ke sejumlah negara, Jokowi menyampaikan kunjungannya ke Uni Emirat Arab ini dilakukan untuk membahas kerjasama ekonomi dan investasi. Saya akan berkunjung ke Uni Emirat Arab untuk melanjutkan kembali pembahasan kerjasama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab, kata Jokowi saat keterangan pers terkait kunjungan kerja ke luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta pada Ahad 26 Juni lalu.
Kedatangan Jokowi berlangsung di momen genting ketika Rusia masih menginvasi Ukraina sejak 24 Februari lalu. Putin memaparkan kebahagiaannya menyambut Jokowi hingga menegaskan ketertarikannya menanamkan modal Rusia di Ibu Kota Nusantara atau IKN sampai isu invasi di Ukraina. Saat berpidato, setidaknya tercatat 5 poin yang disampaikan Putin kepada Jokowi. Di antaranya, 1. Kedekatan Rusia RI. Putin mengaku bahagia saat menyambut kedatangan Jokowi di Istana Kremlin. Ia juga menekankan Indonesia merupakan salah satu mitra utamanya di Asia Pasifik. Hubungan Rusia RI bersifat konstruktif dan saling menguntungkan dan terus berkembang atas dasar tradisi persahabatan dan bantuan timbal balik yang telah berlangsung lama, ucap Putin dalam pidatonya. 2. Siap investasi di IKN. Putin juga mengaku siap berinvestasi di proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia. Rusia katanya punya banyak potensi kerjasama bisnis dalam mengembangkan infrastruktur transportasi dan logistik. Misalnya Russian Railways bisa berperan dalam mengimplementasikan inisiatif skala besar Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, ujar dia. Ketiga, kecam sanksi Amerika Serikat dan sekutu. Saat menjamu Jokowi, orang nomor 1 di Rusia itu juga mengecam sanksi dari Amerika Serikat dan sekutu gegara invasi ke Ukraina. Menurut Putin, sanksi Barat itu berdampak pada pasokan pangan global. Kami menekankan berulang kali bahwa ketidakseimbangan pasar pangan dunia adalah konsekuensi langsung dari kebijakan ekonomi makro yang tidak bertanggung jawab dari beberapa negara, penerbitan yang tidak terkendali dan akumulasi utang tanpa jaminan, kata Putin. Menurutnya, Rusia memiliki itikat baik dan berusaha memenuhi semua kewajiban kontraktual terkait pasokan makanan, pupuk, sumber daya energi, dan barang-barang penting lainnya. Dalam konteks ini, kami menganggap penting untuk memulihkan rantai pasokan yang terganggu sanksi, tegasnya. 4. Tak bahas Ukraina. Dalam pidatonya, Putin menyebut akan menceritakan apapun terkait situasi di Ukraina, termasuk Donbas, wilayah yang kini menjadi arena pertempuran sengit pasukan Rusia dan Ukraina. Namun, dalam konferensi pers itu Putin tak membeberkan lebih jauh. Tentu saja, selama pembicaraan kami juga membahas beberapa masalah regional dan internasional yang mendesak lain. Saya memberitahu Presiden secara rinci soal perkembangan di Ukraina. Jelas dia tanpa membeberkan apa-apa lagi soal isu tersebut. 5. Dukungan Rusia untuk RI di G20. Selain itu, Putin mendukung presidensi RI di G20. Kami tentu mendukung upaya Indonesia dan Presiden secara pribadi untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pertemuan G20 yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia tahun ini, ujar Putin. Presidensi G20 Indonesia sempat menjadi sorotan usai RI memutuskan mengundang Rusia yang merupakan salah satu anggota forum ini. Saat itu sejumlah negara barat ramai-ramai mengecam dan mengklaim akan memboikot acara ini. Namun, seruan tersebut kini tak terdengar lagi. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.